Tek, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziuddin dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan komputer. Jadi pada video kali ini saya ingin melakukan wawancara guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengenalan lingkungan lahan basah. Di samping saya sudah ada narasumber. Sebelum itu boleh Anda perkenalkan diri Anda, dari mana, kemudian apakah saat ini sudah bekerja atau masih sebagai pelajar? Jadi perkenalkan, nama saya Damian Smith, saya berasal dari Bogor. Kemudian saya sekarang masih sebagai status pelajar, Oh, mahasiswa nih sekarang di mana kalau saya boleh tahu? di Unlam. Unlam. Akuntansi saya. Akuntansi. Semester berapa tahun ini Anda? Saya semester 3 bang. Oh, semester 3. Berarti sebelumnya itu Anda berasal dari Bogor. Iya. Di tempat tinggal Anda sebelumnya itu boleh saya tahu apa lingkungannya itu seperti apa sih? Karena kan saat ini bisa kita ketahui Anda tinggal di daerah lingkungan lahan basah pinggiran sungai gitu. Boleh saya tahu sebelumnya itu tempat tinggal Anda lingkungannya itu seperti apa? Tempat tinggal saya dulu di Bogor itu dia rawa-rawa. Rawa. Tapi rawa itu bukan kayak rawa yang benar-benar basah, lebih kayak hutan rawa gitu kan. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ya masuk lahan basah juga di Lahan sana. basah. Apakah di tempat tinggal Anda sebelumnya itu dan juga tempat tinggal Anda saat ini kan sama-sama lahan basah, namun berbeda, yang sebelumnya itu adalah rawa, saat ini adalah sungai. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan dari tempat tinggal sebelum dan sekarang? Kalau perbedaan dalam lahan basah itu pasti signifikan beda. Oke. Di sana itu karena lahan basahnya itu bisa dibilang terjaga, Oh. kan tanpa maksud menjelekkan yang tempat tinggal saya sekarang. Di sana itu kan kalau misalkan rawa, hutan itu masih terjaga, masih ada. Jadi keluar rumah di halaman kampung itu fresh, segar. Oke. Gitu kan. Kalau misalkan di sini lahan basah, sungai ya emang kotor kan, ada sampah-sampah karena rumah-rumah orang di pinggiran itu buang sampahnya di sungai gitu. Oh, berarti bisa dibilang di tempat tinggal Anda sebelumnya itu lebih terawat dan terjaga masih. Benar, bisa. Lingkungannya. Berarti kalau boleh saya tahu, apakah Anda ada melihat sesuatu yang berbeda atau baru dari tempat tinggal saat ini? Kan sungai, otomatis kan kalau rawa itu bisa dibilang lingkungannya itu berbeda 180 derajat dengan sungai. Kehidupan sehari-hari, apakah Anda ada melihat dari kehidupan sehari-hari warga atau tetangga sekitar Anda Di lingkungan yang baru ini. yang baru ini? Ya. Kalau itu pasti ada, saya nemu yang baru. Boleh saya tahu seperti apa? Bisa ini kan karena air sedang pasang nih kan, Ya. air lagi tinggi misalkan gitu. Ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari orang lokal itu mereka biasanya pakai taksi air bang. Oh. Apa sih istilah orang Banjar tuh, kelotok. Oh iya, Kelotok kan betul, kayak kapal kelotok, gitu kan. iya. Nah, jadi pakai kapal dia itu kayak taksi antar jemput dari titik ke titik itu. Iya. Tapi kalau misalkan ini kan air apa yang naik, airnya tinggi gitu Air kan, pasang. dalam air pasang. Kalau misalkan surut dia ada lagi. Oh. Nah, karena di sini di perumahan, jadi di perumahan itu kalau misalkan surut, bawah-bawah rumah tuh ada orang. Oh. Saya sebenarnya juga kaget tuh. Iya. Kaget tuh kayak, loh kok ada orang bawah rumah? Kirain kan kayak ada niat jahat atau apa. Tapi ternyata mereka juga cari mata pencaharian. Oh. Kayak bisa dibilang bukan mungut sampah, tapi kayak mungut cari barang-barang berharga yang ada di bawah rumah gitu. Oh, yang larut terbawa sungai. Iya, yang larut-larut gitu Pasang. biasanya ada. Oh, berarti bisa dibilang dari yang Anda sebutkan tadi itu menjadi mata pencaharian atau ya Bisa istilah. dibilang mata pencaharian. Jadi saat pasang masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai taksi air yang Jalan menggunakan alternatif daripada jalan di darat. Oke. Cukup menarik. Apakah di mohon maaf, tempat tinggal sebelumnya itu tidak ada atau cuman tinggal di daerah rawa? Apakah tidak ada yang memanfaatkan seperti tadi di sini di daerah sungai seperti taksi air? Kalau daerah situ sungai karena pemerintah yang mengelola, jadi jarang yang pakai gitu bang. Alternatif itu sebenarnya nggak ada juga tujuan sungai, soalnya untuk rawa bisa dibilang kayak irigasi. Nah, jadi irigasi itu mungkin cuma ada orang mancing lah, mata pencaharian tuh, terus buat rawa-rawa, sawah gitu. Nggak ada kayak taksi itu, nggak bisa, soalnya kan irigasi bukan sungai. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas mata pencaharian yang bisa dimanfaatkan warga sekitar. Ada nggak sih kayak Anda merasakan, bukan culture shock, perbedaan yang cukup signifikan yang Anda rasakan tadi Dari lahan basah. dan sama-sama lahan basah itu kan tadi, kehidupan bertetangga, bersosialnya itu ada nggak? Kalau di sana untuk lingkungan tetangga bisa dibilang lebih enak. Oke. Karena kan di sana tuh lahan basah, rumahnya tuh walau nggak berjajaran, nggak bersampingan, tapi mereka tuh
ini bukan tentang orang ya, tapi mungkin karena lingkungannya juga kan. Kalau di sini terbatas karena sungai jauh kan, seberang menyeberang ya, gitu ya, seberang agak menyeberang. jauh. Oke. Tetangga mungkin ada pagar kan, agak Oke. susah gitu kan. Oke. Kalau misalkan di sana itu ya keluar rumah kan langsung bisa ketemuan orang yang langsung, kita nyapa Oh. menyapa ya, walau di sini juga nyapa menyapa tapi agak jarang gitu kan. Oke. Apalagi kan di sungai ini banyak yang jalan-jalan umum, Oh iya. jadi bukan tetangga kita yang ada, malah orang umum, orang random gitu ada. Jadi bisa dibilang mungkin dari segi sosialnya di sana lebih rekat karena mungkin dalam tanda kutip lagi agak lebih jarang orang yang tinggal di daerah rawa daripada di daerah sungai. Baik, kehidupan Anda cukup menarik. Mungkin dari sini saja karena saat ini sudah mulai turun hujan yang bisa dibilang mau lebat karena kami takut tempias. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih saudara Damian Makasih. sudah meluangkan waktunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.